Contoh laporan bendahara dana BOS untuk pengelolaan kinerja sebagai bukti dukung yang dapat diunggah ke PMM. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin berbagi bagaimana cara sahabat guru yang kebetulan mendapatkan tugas tambahan atau Bapak Kepala Sekolah yang ingin membuat atau menyusun laporan bendahara dana BOS dapat satu referensi dari sahabat guru yang telah memposting dan diunggah pada tanggal 25 Januari 2024. Contoh laporan bendahara dana BOS ini diposting oleh saudara Ibu Hasdinar yang telah mencoba menyusun dan memberikan referensi bagi kita semua untuk menyusun laporan dana BOS. Bapak Ibu yang telah berkunjung ke PMM bisa mengikuti bukti karya pada laman guru.kemdikbud.go.id. Temukan contoh laporan BOS pada bukti karya tersebut. Atau Bapak Ibu sekalian bisa mengunduhnya melalui link di bawah deskripsi judul ini. Mari kita ulas karya Ibu Hasdinar sebagai contoh laporan bendahara dana BOS. Kita lihat karya. Bapak Ibu sekalian, jika sudah masuk pada laman ini, dapat mengunduhnya pada tombol panah bawah di laman PMM. Nah, contoh laporan bendahara dana BOS ini Bapak Ibu diawali dari pendahuluan sebagai sistematika. Dalam pendahuluan ini Bapak Ibu bisa mendeskripsikan tentang BOS atau bantuan operasional sekolah yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian pada bagian kedua, Bapak Ibu bisa menuliskan tentang program kerja periode Januari hingga Juni 2024. Pada contoh laporan bendahara dana BOS ini dicontohkan, misalnya pada program kerja penyusunan rencana anggaran BOS dengan tujuan menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan sekolah dan pedoman BOS. Alokasi waktu 2 minggu. Kemudian juga ada program monitoring pengeluaran dana BOS. Memantau dan merekam pengeluaran sesuai rencana anggaran untuk setiap keperluan. Ini harian. Kemudian penyusunan laporan keuangan bulanan dengan tujuan menyajikan laporan keuangan bulanan kepada sekolah dan pihak terkait. Ini dibutuhkan waktu 1 minggu. Kemudian berikutnya adalah pengarsipan dokumen keuangan dengan tujuan mengelola dan menyimpan dokumen keuangan secara rapi dan mudah diakses. Ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan pihak terkait dengan tujuan berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan. Hal ini alokasi waktu rutin dilakukan setiap bulan. Barulah Bapak Ibu pada struktur yang ketiga atau sistematika yang ketiga adalah rincian pelaksanaan program. Pada rincian pelaksanaan program ini disusun rencana anggaran BOS, mulai dari persiapan awal di minggu pertama, mengadakan rapat, identifikasi kebutuhan, kemudian penentuan prioritas di minggu kedua, diskusi tim, konsultasi dengan pihak terkait. Barulah pada minggu ketiga hingga minggu keempat menyusun rencana anggaran. Dimulai dari perhitungan anggaran, penyusunan dokumen rencana anggaran, validasi tim, kemudian persetujuan kepala sekolah. Dimulai dari presentasi rencana anggaran, persetujuan kepala sekolah. Nah, barulah minggu ke-6 Bapak Ibu adalah finalisasi dokumen, penyempurnaan rencana, kemudian penyusunan dokumen akhir.
serta di akhir minggu ke-7 atau minggu ke-8 dilakukan presentasi dan koordinasi. Barulah setiap kuartal itu dilakukan evaluasi dan revisi. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, monitoring pengeluaran dana BOS. Merekam pengeluaran harian dilakukan setiap hari. Pemantauan transaksi dilakukan setiap minggu. Kemudian analisis realisasi pengeluaran minggu keempat. Penyusunan laporan keuangan bulanan. Kemudian dilakukan perekaman transaksi harian. Konsolidasi data dilakukan setiap minggu. Verifikasi dokumen pendukung. Kemudian pengklasifikasian transaksi, analisis dan perbandingan. Barulah penyusunan laporan keuangan bulanan dilakukan akhir bulan, serta presentasi laporan minggu pertama bulan berikutnya. Setelah dipresentasikan, maka laporan dana BOS didistribusikan. Kemudian barulah di setiap kuartal dilakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana cara mengarsipkan dokumen keuangan. Ya, kemudian di minggu pertama ada jenis-jenis dokumen yang diarsipkan. Misalnya melakukan penyusunan sistem klasifikasi, penyusunan tempat penyimpanan, pencatatan dokumen masuk, pemeliharaan dokumen fisik, pencatatan dokumen keluar, pencarian dan pengambilan dokumen setiap diperlukan, penyusunan arsip elektronik. Nah, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan rapat rutin, penyusunan agenda pertemuan, pengajuan laporan keuangan. Barulah di struktur keempat, Bapak Ibu, adalah dokumentasi setiap pelaksanaan program kerja. Hal ini dokumentasi diisi dengan foto-foto kegiatan atau aktivitas. Misalnya, foto aktivitas ketika melakukan penyusunan rencana anggaran BOS, foto dokumen monitoring pengeluaran dana BOS, kemudian foto laporan keuangan bulanan, pengarsipan dokumen keuangan, serta koordinasi dengan pihak terkait. Nah, Bapak Ibu, foto-foto ini sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan laporan melengkapi data-data yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di akhir laporan terdapat refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini Bendahara BOS merefleksikan apa yang telah dilakukan untuk selama periode tertentu dalam satu semester, melakukan refleksi tentang penyusunan rencana anggaran BOS, monitoring, penyusunan laporan, pengarsipan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Ini semuanya dievaluasi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Kemudian dilakukan rencana tindak lanjut, perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan, dan optimalisasi dari laporan-laporan atau kegiatan yang telah dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah langkah-langkah bagaimana Bapak Ibu menyusun laporan bendahara dana BOS yang bisa dijadikan sebagai bukti dukung sebagai tugas tambahan bendahara dana BOS di sekolah. Bukti dukung ini dapat diunggah pada bagian tambahan atau kinerja tambahan di PMM pada pengelolaan kinerja. Demikian dari Pak Guru Media, semoga bermanfaat. Ayo dukung channel ini semakin maju dan berkembang dengan kualitas. Salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.